mudik tahun ini? Ya, saya kira Pak Presiden melakukan evaluasi ya selama ini pergerakan himbauan itu seperti apa. Saya sangat mendukung keputusan ini dan pasti sudah dengan evaluasi yang tepat begitu, yang cukup akurat dan komprehensif, karena memang faktanya tetap aja yang mudik nekat begitu. Dan itu tentu pengendaliannya juga tidak mudah di daerah. Maka dengan larangan yang lebih tegas, harapan kita, saudara-saudara kita rela hati untuk tidak mudik. Namun demikian, saya mengingatkan saja apa yang pernah kami rintis antara Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, mudah-mudahan nanti bisa ditambah dengan Banten agar yang di Jabodetabek itu betul-betul firm, dia tidak pulang, tapi dijamin. Mohon kiranya ada tahap kedua setelah tanggal 23 pendaftaran pertama ditutup, ada rescue terakhir untuk mereka para warga yang tidak mudik ini bisa mendaftarkan sehingga bisa mendapatkan jaminan dari pemerintah. Dan seandainya tidak, maka kita mendorong gerakan-gerakan kultural, gotong royong di masyarakat sekitar Jabodetabek, wabil khusus itu untuk ada gerakan yang mampu membantu yang tidak mampu. Tolong menolong antar tetangga. Saya kira ini nilai-nilai yang saya hakul yakin ini masih ada. Sehingga larangan tidak mudik dari Pak Presiden itu kita dukung, kita bantu oleh pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, ya, civil society untuk bisa membantu. Mungkin CSR bisa didorong, mungkin Basnas bisa didorong, mungkin para filantrop bisa menyumbangkan, mungkin dari aplikasi-aplikasi bisa membantu bagaimana mendaftar, bagaimana menyalurkan, sehingga warga yang tetap stay di sekitar Jabodetabek itu tetap bisa hidup sampai waktu tertentu. Penerapannya sendiri di Jawa Tengah untuk mengantisipasi pemudik gimana Pak? Ya, kalau nanti itu sudah larangan, pasti akan ada satu pintu-pintu keluar yang akan dijaga oleh aparat penegak hukum. Maka kalau kemudian itu bisa dilakukan, kita pasti merasa terbantu. Kita pasti merasa terbantu. Prinsipnya sudah betul. Di dalam zona merah sudah nggak usah keluar dulu. Maka sediakanlah nanti umpama dari para provider bandwidth yang lebih gede lagi agar mereka bisa berkomunikasi dengan saudaranya di luar begitu kan. Terus kemudian pemerintah bisa membantu. Tapi ya itu tadi, swasta, masyarakat, civil society bisa juga membantu agar slot-slot kosong itu bisa diisi. Spiritnya gotong royong, kita bantu semua. Sampai saat ini sudah berapa Pak bocoran pemudik yang sudah ke Jateng? Oh, kalau di Jateng sampai sudah mungkin sekitar 600 ribuan. Karena kemarin saya dilapor itu sekitar 500 ribu sekian. Dugaan saya sih sudah sampai di sana. Sehari tadi saya duduk kurang lebih 3 jam menjawab pertanyaan, ada soal tagihan leasing, soal bagaimana mendaftar di RW tidak bisa, terus kemudian suruh nunggu saja, yang tidak mudik ini. Bahkan tadi ada yang lapor ke saya dari Lampung, ada yang di Jawa Timur, meskipun sebagian besar di Jabodetabek. Maka tadi saya telepon perwakilan yang di Jawa Tengah, di Jakarta, agar tolong ditambah tim semacam call center-nya untuk diperbanyak. Karena ternyata hanya satu nomor yang kita berikan itu dijejali, diberondong dengan banyak orang ngirim WA, telepon itu, Pak tidak diangkat Pak, itu malah diam saja Pak, dan sebagainya, karena kita menyediakan satu line saja. Nah, kawan-kawan dari paguyuban saya kira penting juga untuk membantu sehingga memudahkan kawan-kawan kita yang tidak pulang itu bisa kita data. Berarti kalau dari total 7 juta yang di Jabodetabek masih cukup banyak yang di sana ya Pak? Masih cukup banyak. Rata-rata kan mereka yang berada di wilayah kelas ekonomi mampu begitu ya, menengah ke atas, dia kan masih aman, masih tenang. Jadi kita tetap tinggal di rumahnya aman, nyaman. Tapi mereka yang butuh buruh harian, apalagi KTP-nya masih di kampung, mereka akan teriak di Cilacap, di Gerobokan, di Brebes, terus kemudian Banyumas, kemarin pada telepon, terus gimana Pak keluarga saya? Tenang saja keluargamu, di sini kami urus. Terus nasib saya gimana? Nah, kamu daftarkan di sana. Nah, pendaftaran di sana itulah yang hari ini mesti kita bantu. Gitu.